oh yang menciptakan alam semesta ini Tuhan gitu kan. Terus oh ya sudah selesai aja, dia nggak nanya lagi gitu ya. Nah bedanya kalau yang mendalami filsafat, dia nggak puas dengan jawaban itu. Nanti dia tanyakan lagi, iya gitu. Filsafat ini hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu kan, yang mungkin cerdas dan lain sebagainya gitu. Nah itu menurut Mbak sendiri gimana sih? Apa iya gitu hanya untuk kalangan tertentu saja? Mereka tuh sebenarnya nggak sepakat di definisi, tapi pertengkarannya udah duluan gitu kan. Gitu. Jadi masing-masing seolah-olah berbeda pendapat, padahal mungkin yang diomongin memang berbeda gitu. Oke, halo Mizaners, kembali lagi di Mizan Podcast. Kali ini kita bakal ngobrolin buku yang sangat seru banget gitu. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang novel grafis Dunia Sophie bersama seseorang yang spesial hari ini. Tapi sebelum itu, aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Felina. Di sini aku dari tim promosi Mizan Publishing gitu. Dan saat ini kita ditemani seseorang yang jauh-jauh dari Jakarta. Tadi datang ke sini langsung kita tag juga. Ada Mbak Ani. Mbak Ani boleh perkenalkan terlebih dahulu. Mbak Ani seperti apa? Seperti siapa? Ya, saya Andriani. Saya juga agak kaget ya mendapat undangan dari Mizan gitu. Katanya alasannya karena kebetulan saya ini baru lulus kuliah filsafat ya, S2. Terus juga sekaligus saya tuh pemerhati komik gitu ya. Memang dulu waktu saya S1 saya arsitek gitu ya, arsitektur. Cuma memang akhirnya saya berkecimpung di dunia komik, sempat jadi komikus juga gitu. Sampai sekarang, nah terus kuliah filsafat dan kayaknya dianggap cocok gitu ya untuk membahas buku Dunia Sophie gitu, yang kebetulan juga bukunya komiknya kan tentang filsafat dan merupakan salah satu buku favorit saya. Buku favorit ya. Iya. Mbak. Dan dengar-dengar katanya Mbak Ani juga salah satu pendiri dari buku latte. Iya. Itu boleh dijelasin kayaknya itu seperti apa gitu Mbak? Jadi buku latte itu sebenarnya itu berawal dari obrolan-obrolan saya dengan teman-teman saya yang kebetulan pencinta buku gitu. Jadi kami tuh senang sekali membaca buku gitu. Dan buku-buku yang kami baca itu bukan sembarang buku. Kebetulan bukunya buku-buku yang dianggap sama orang lain tuh berat-berat. Seperti buku ilmiah gitu ya, buku fisika, kimia, biologi, terus buku filsafat juga gitu ya. Ya tentu saja buku agama juga ya. Nah terus kami tuh juga senang mereviewnya gitu. Nah hasil review ini yang akhirnya disatukan di buku latte gitu ya. Sekarang tuh udah ada di Facebook, Instagram, terus juga nanti ada websitenya begitu. Oke, biar teman-teman Mizaners tahu, kira-kira buku latte itu tuh username-nya apa gitu, atau nama akunnya di Instagram, di Facebook, atau di YouTube bahkan sekarang, biar pada bisa nyari gitu review-reviewnya. Iya, buku latte, book strip latte gitu. Latte. Iya, nanti nanti pas di websitenya nanti udah ada sih ininya, link-linknya ya, udah tinggal klik aja mau baca. Berarti bisa masuk dulu ke website, baru diklik-klik tuh ada Instagramnya. Di websitenya di www.bukulatte.com. Oke, bisa teman-teman Mizaners barangkali mau baca-baca buku yang berat tapi dengan pembahasan yang ringan gitu. Iya, jadi karena kita ini bukan kebanyakan, memang isinya ibu-ibu gitu. Jadi kita tuh membicarakan hal yang rumit dengan bahasa ibu-ibu gitu. Jadi istilahnya kita bisa ngobrol itu sambil masak gitu ya. Sambil ngasuh anak gitu. Kalau misalnya orang lain bosen ngasuh anak tuh ya mungkin nonton drakor gitu ya. Kalau kita baca buku ilmiah. Oke. Ya memang rada-rada aneh ya. Tapi kita senang melakukannya gitu. Jadi sambil masak tapi asupan ke kepalanya juga tetap ada gitu ya. Iya betul. Oke. Kita langsung aja ngobrolin tentang Dunia Sophie kali ya Mbak. Iya boleh. Oke, pertama tentang filsafat sendiri gitu ya Mbak. Banyak orang yang beranggapan bahwa filsafat itu sulit, jelimet gitu, rumit. Bahkan ada orang-orang yang beranggapan bahwa filsafat ini hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu, hanya untuk orang-orang yang mungkin cerdas dan lain sebagainya gitu. Nah itu menurut Mbak sendiri gimana sih? Apa iya gitu hanya untuk kalangan tertentu saja? Jadi sebenarnya kan cara berpikir
filsafat itu kan sebenarnya semua orang juga pasti punya ya. Itu apa sih cara berpikir filsafat itu? Ya sebenarnya dimulai dari mempertanyakan sesuatu, itu aja sih intinya filsafat itu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba suka bertanya, kok saya hidup ya, misalnya gitu ya, sesimpel itu. Kok saya hidup, terus kok bumi ini berputar gitu ya. Terus kira-kira dari mana munculnya alam semesta gitu ya. Terus emang siapa yang bikin? Nah itu kan sebenarnya udah pertanyaan-pertanyaan filsafat gitu. Dan itu tuh pasti semua orang pasti ada ya sempat mempertanyakan itu. Nah terus bedanya mungkin kalau misalnya seorang yang memang mendalami filsafat secara serius gitu, dia mengembangkan jawaban-jawaban itu, entah dia mencari sendiri gitu ya, atau dia melihat berbagai jawaban orang. Kan jawabannya banyak ya. Ada yang memberi jawaban dari segi agama misalnya gitu, bahwa yang menciptakan alam semesta ini Tuhan gitu kan. Terus oh ya sudah, selesai aja, dia nggak nanya lagi gitu ya. Nah bedanya kalau yang mendalami filsafat, dia nggak puas dengan jawaban itu. Nanti dia tanyakan lagi, iya gitu, emang Tuhan tuh apa? Siapa? Bagaimana? Ya itu terus pertanyaannya tuh berlanjut terus. Nah kalau misalnya yang sudah menggali filsafat lebih dalam, itu bedanya itu. Jadi kalau orang awam biasanya kalau sudah ada jawabannya sudah selesai, terus dia menjalani hidupnya seperti biasa gitu kan. Tapi kalau misalnya dia memang sangat tertarik pada filsafat, dia akan terus menggali, dan itu tuh nggak akan hilang, mungkin sampai dia mati gitu ya. Dia tanya terus gitu, terus dia mencari jawaban terus gitu. Nah ya seperti itu. Jadi sebenarnya filsafat untuk semua orang, ya sebenarnya semua orang tuh bisa gitu ya. Tapi apakah dia cukup puas dengan jawaban yang tersedia atau dia masih ingin menggali lagi? Nah itu bedanya yang pro dengan yang amatir gitu istilahnya, seperti itu. Jadi tiap orang tuh ada kemungkinan bakal bisa berfilsafat yang benar-benar mendalam kali ya, tergantung sama kepuasannya tadi. Iya, gitu. Jadi semua orang bisa aja berfilsafat gitu ya Mbak. Iya, bisa. Nah sebetulnya perlu nggak sih orang-orang khususnya awam kali ya mempelajari filsafat gitu Mbak? Apa harus gitu mempelajari filsafat ini gitu? Sebagai mahasiswa filsafat, saya bilang harus setidaknya dasarnya begitu. Kenapa? Karena filsafat itu membuat orang itu berhenti sejenak gitu ya. Kan kalau mempertanyakan dia berhenti dulu kan. Misalnya ada orang, kalau kita lihat praktisnya aja ya, seperti sekarang gitu. Kalau misalnya di sosial media itu kan banyak sekali hoax ya. Gitu, bertebaran, ada berita ini berita itu, kita nggak tahu mana yang benar gitu. Nah kalau misalnya orang sudah terlatih berpikir secara filsafat, dia pasti akan berhenti dulu, dia bertanya, benar nggak sih gitu kan? Apa memang orang ini bisa dipercaya gitu? Apakah istilah yang dia pakai itu memang benar atau itu sebenarnya sudah meleset dari makna aslinya gitu kan? Seringnya begitu ya. Seringnya orang tuh bertengkar di sosmed tuh misalnya karena sebenarnya cuma gara-gara beda definisi. Mereka tuh sebenarnya nggak sepakat di definisi, tapi bertengkarnya udah duluan gitu kan. Gitu. Jadi masing-masing seolah-olah berbeda pendapat, padahal mungkin yang diomongin memang berbeda gitu kan. Nah itu kalau misalnya filsafat untuk orang awam menurut saya pentingnya di situ, karena dia membuat kita tuh berhenti dulu gitu, bertanya bener nggak, dicek gitulah dasar-dasar pemikirannya tuh memang benar atau misalnya sebenarnya ini cuma keributan hampa gitu, ribut-ribut nggak pugu gitu. Jadi cuma kelahi-kelahi cuma gara-gara beda istilah misalnya, seperti itu. Jadi biar apa yang diomongin juga ada dagingnya gitu ya. Iya, betul. Ada yang benar-benar urgent untuk dibahas gitu, bukan cuman tong kosong gitu doang ya. Baik kalau udah emosi kan udah lari kemana-mana gitu. Yang dibahas apa, butut-bututnya mana gitu. Apalagi kalau di media sosial tuh bener-bener gampang tersulut gitu ya Mbak. Iya. Bener-bener. Apalagi kalau misal untuk anak-anak seusia aku mungkin ya, atau Gen Z sekarang itu kira-kira seperlu apa gitu Mbak? Apalagi dunia media sosial kayaknya udah bener-bener kita banget gitu. Kita banget. Iya. Ya kalau menurut saya justru makin kesini makin penting ya gitu. Kalau bisa sih kuliah di Indonesia tuh ada ya filsafat 101-nya gitu yang dasar, setidaknya yang dasar gitu. Jadi
orang tuh terbiasa lah berpikir logis gitu ya, terus juga bisa membedakan definisi-definisi. Jadi sebelum kita bertempur di sosial media, lihat dulu lah, dicek dulu gitu. Oke. Ya, begitu Mizaners. Coba dipelajari lagi filsafatnya gitu ya. Nah, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, kira-kira menurut Mbak Ani sendiri apa sih manfaat yang urgent kali ya, atau manfaat yang paling manfaat gitu mengenai belajar filsafat, terutama bagi orang-orang yang awam banget atau pengen filsafat, pengen belajar filsafat tapi kayak nanti deh gitu. Untuk orang awam gitu manfaatnya. Ya selain yang tadi ya, jadi begini. Kalau menurut saya filsafat itu seperti alat gitu ya. Kalau misalnya dianggap pisau itu pisau yang lengkap gitu, jadi satu set gitu. Kan macam-macam ya. Ada filsafat itu ada ilmu tentang logika gitu. Ilmu logika tuh apa sih? Itu sebenarnya bagaimana cara kita berpikir supaya kita tuh mengambil kesimpulan yang benar gitu. Nah, makanya suka ada bilang logical fallacy nih gitu kan. Ya, itu karena di tengah-tengah proses kita berpikir tahu-tahu ada penyimpangan dan kita tuh nggak sadar gitu bahwa kesimpulan kita tuh diambil salah, karena kita mikir tuh istilahnya tuh kalau kita naik kereta dari Jakarta ke Bandung pas di Padalarang tuh meleset gitu. Jadi tiba-tiba kita ada di Ciamis misalnya begitu, bukan di Bandung. Nah itu tuh sebenarnya ilmu logika kan. Nah dengan satu set ilmu yang lengkap itu, satu set pisau yang lengkap itu, kita bisa pertama kita bisa benar-benar mengetahui suatu masalah itu sebenarnya apa intinya gitu. Nah terus akhirnya dengan begitu kita bisa memecahkan dengan tepat kan. Nah itu siapa tahu kita ya seperti tadi gitu, kita udah ribut kemana-mana sebenarnya masalahnya bukan di situ gitu. Yang jadi inti masalah tuh sebenarnya ini. Jadi misalnya seolah-olah sesuatu tuh rumit gitu ya masalahnya, tapi kalau dengan filsafat kita bisa cari ini loh gitu, tinggal cabut aja yang ini, selesai semua masalahnya gitu. Nah dengan membedah masalah seperti itu yang menurut saya penting gitu ya buat semua orang bisa tahu gitu. Jadi ya itu, jangan kebanyakan ribut dulu lah gitu, jangan lari-lari kemana-mana, apalagi kalau misalnya di pemerintahan gitu ya. Ya udah kalau gitu kita keluarkan uang sekian gitu ya untuk membereskan masalah ini. Hasilnya nggak kemana-mana karena memang bukan di situ masalahnya, beda lagi gitu ya, seperti itu jadinya. Dan tadi Mbak Ani sempat ngobrol juga kan, kalau sebelumnya di S1-nya itu Mbak Ani lebih ke teknik kan. Nah sekarang S2-nya itu filsafat. Nah kira-kira gimana sih cara Mbak Ani untuk ibaratnya memulai kefilsafatannya Mbak Ani itu gitu. Terutama kan kalau misalkan anak-anak awam, orang-orang awam kan kayak pengen belajar filsafat, tapi mulainya dari mana gitu. Nah Mbak Ani sendiri itu gimana ceritanya? Oh, kalau ketertarikan saya sama filsafat itu sebenarnya dari kecil. Oh, dari kecil. Iya, itu kan filsafat itu kan sebenarnya induk segala ilmu ya, gitu. Dari kita mempertanyakan itu terus akhirnya kita jadi misalnya kita mempertanyakan tentang alam ini gitu, bagaimana sih alam ini bisa bekerja gitu. Akhirnya jadi ilmu sains ya, ilmu pengetahuan gitu, dan sains gitu, dan teknologi gitu. Terus mengenai Tuhan, pertanyaan mengenai Tuhan akhirnya jadi ilmu agama gitu. Nah kebetulan dari kecil tuh saya memang suka bertanya tentang banyak hal. Jadinya itu alamiah aja kalau buat saya sih ya. Begitu saya dapat kesempatan untuk sekolah lanjutan filsafat ya saya ambil begitu. Berarti pas masa-masa itu Mbak sering kayak baca-baca buku filsafat kayak gitu juga mungkin ya sebelum ke S2 tuh. Makanya jadi kayaknya ambil S2 filsafat aja deh gitu. Ya kira-kira gitu? Begitu ya, salah satunya ini Dunia Sofi ini buku kesayangan gitu. Jadi saya punya bukunya ini mulai dari yang versi aslinya yang bahasa Inggris ya, terus yang novel Mizan yang diterbitkan Mizan dulu kan penerangannya itu tuh dua edisi. Maksudnya yang sampul yang wayang itu terus sama sampul yang baru yang biru ya. Nah, terus sama yang ini. Wah, jadi lengkap jadinya. Lengkap kayak Dunia Sofi gitu. Oke. Nah, selanjutnya
di masa-masa sekarang tuh kayak tadi ya sempat nyambung juga critical thinking, terus juga analytical thinking. Itu jadi kemampuan yang benar-benar dibutuhin gitu, terutama untuk bisa menghadapi suatu persoalan dan memecahkannya gitu. Banyak yang bilang juga bahwa filsafat ini tuh bisa menghadirkan solusi itu untuk bisa menghadirkan critical thinking dan analytical thinking itu. Nah, menurut Mbak, itu sebetulnya kenapa sih filsafat bisa memberikan itu gitu? Filsafat tuh dianggap seperti supermarket gitu ya. Terus di situ ada jualan-jualan macam-macam. Salah satunya jualannya adalah di rak yang judulnya kebahagiaan. Tuh ada stoikisme, terus dia aku aja yang ini aja gitu ya. Oke. Ada yang secara bangga bilang saya menganut stoikisme katanya. Weh, gaya banget sih gitu. Itu jadi mikir, oh kalau gitu jangan-jangan saya pun ada di dalam buku gitu. Jadi sebenarnya di atas saya siapa ya gitu, yang penulis tentang cerita saya ini siapa gitu.